Kasem, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Samsudin. Kasem, selamat malam Kasem. Selamat malam Kak Novi. Merdu suaranya, luar biasa. Kita ada Nur Siti Nur Asia Sarjana Hukum, Kasem. Selamat malam Kak Sam. Selamat malam Mbak Nur. Nah, ini pakar pernikahan. Bukan pakar sih. Iya. Kasem, tadi maksudnya saya katakan mengenai cinta dan pernikahan. Karena Mbak Nur ketika chatting dengan saya di WhatsApp, dia bilang banyak tuh ibu-ibu di Hong Kong yang curhat Kasem ke dia mengenai masalah rumah tangga. Iya kan? Betul Mbak Nur? Tuh. Saya pikir curhatnya ke Kak Novi. Iya ya. Bahaya tapi kalau perempuan curhatnya ke lawan jenis. Kemarin kenapa bahaya? Karena yang ketiga nggak tahu siapa nanti. Maksudnya Mbak Nur? Iya, kalau curhat ke lawan jenis tentang rumah tangga nanti endingnya yang nggak baik. Kenapa? Bisa selingkuh? Bisa. Oh ya? Bisa banget. Iya. Bisa banget itu. Peluangan itu bisikan-bisikan masuk itu. Jatuh cintlong. Ya, biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Oh gitu. Iya. Saya baru tahu tuh. Misalkan saya punya atau suami istrinya tuh ngobrol, aduh suami saya tuh ngeselin, pinjol misalnya ya. Pinjol nggak bilang-bilang, ngutang pinjaman online. Tiba-tiba nagih ke saya tuh Kak Novi. Dia curhat, saya nanggepin. Kalau saya nggak punya maksud apa-apa, bisa Mbak Nur. Saya cuma mau kasih solusi, karena dia nggak tahu mau curhat kemana ya. Ya Kasem ya bisa ya begitu ya. Atau coba Mbak Nur. Boleh. Kita sebagai profesional ya nggak? Nah iya. Iya. Berbeda. Boleh itu curhat seperti itu, ada kok. Oke. Ada itu mbak-mbak yang suaminya di Indonesia ngabisin uang itu. Nah, cerita Mbak Nur mungkin di awal sebagai orang yang sering didatangi oleh para emak-emak atau orang yang sudah punya berumah tangga, apa sih yang biasa diceritakan? Kalau mungkin dari awal ya, kalau kasus yang sering masuk ya ke saya untuk konsultasi, untuk dibantu untuk memberikan analisa kasusnya atau saran langkah hukum itu, kalau hukum keluarga itu seperti ya mengarahnya ke perceraian, memang karena masalah rumah tangga, kemudian hak asuh anak, kemudian juga nafkah, tapi sedikit banget ya yang membahas atau konsultasi masalah nafkah itu. Kemudian pasca perceraiannya harta gono gini itu. Nah, kalau perdata sederhana selain hukum keluarga itu ada yang konsultasi ya masalah mungkin sewa menyewa atau utang piutang untuk dibantu membuat surat perjanjian, surat pernyataan seperti itu, atau konsultasi masalah AJP tanah, mau cuti, beli tanah, gimana prosedurnya gitu biar aman, gitu aja. Kalau masalah ketenaga kerjaan yang di Hong Kong itu ada notis, pre-kontrak, atau yang didenda majikan melebihi dari batas yang ditentukan ya, karena di Hong Kong batasnya $300 itu ada 2 kasus itu belakangan ini. Kemudian kalau pidana itu ada, tapi nggak banyak ya, pidana ringan aja sih, seperti penganiayaan ringan, kemudian sengketa dengan tetangga tentang batas tanah itu. Ya kembali lagi ke yang tadi ya, hukum keluarga ya, karena fokus kita malam ini tentang prahara rumah tangga ya Kak Nov. Nggak tahu Kasem itu cinta dan apa yang tadi? usul Cinta Kasem.
pernikahan. Cinta dan pernikahan. Ya tadi saya bilang ada Cinta yang dan luka. kok mau nikah harus bikin ini Kasem perjanjian kayak orang bisnis. Yang penting cincai, jangan sampai rugi gitu. Ada yang begitu tuh. Ini ide dari Kasem. Iya. Monggo Kasem mungkin ingin Jangan. dikulik ya tentang Mbak Nur ini expert juga ya, belajar hukum juga ya tentang konseling. Perjanjian pranikah ya Kak Sam. Hah? Perjanjian pranikah ya. Pranikah perjanjian. Ya kalau mesti duitnya banyak ya bisa aja. Iya sih. Ya nah, kalau udah bercerai. Tapi kalau sama-sama nggak ada duit, ya, nah, ngapain pakai pranikah ya? Apa yang mau dijanjiin ya? Betul. Iya kan? Terus Iya, apalagi sama-sama membangun ya nggak istilahnya. Jadi Iya. istilah kalau ada pernikahan apa ini pernikahan kalau emang nggak ada duitnya ya nggak. Ya benar, tapi nanti percayaan ya nggak percaya, lu nggak percaya sama gue gitu istilahnya. iya akhirnya nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah betul. Buat surat buat perjanjian seperti ini emang Bayar. nanti mau iya memang bayar ya. Tapi kan biasanya salah satu pihak itu dari pihak laki-laki biasanya minta bikin surat perjanjian pranikah memang ada tujuan untuk cerai nantinya gitu. Padahal kan untuk jaga-jaga. Tapi ini saran ya kalau untuk mbak-mbak PMI karena mereka yang menghasilkan uang kan di sini. Biasanya justru jangan bikin surat ini ya. Karena kalau cowoknya mau kondo terus mau perjanjian seperti apa gitu. Ya, biasanya misalnya janda dapat duda keren gitu ya nggak? Nah, berondong nggak ada duitnya ya nggak? Biasa kan berondong kan nggak ada duitnya. Iya. Terus mau buat surat perjanjian pranikah nanti isinya yang pihak lagi minta 50%. Lah kamu masuk tanpa modal kok pergi mau 50% gitu. Tapi enggak sih sesuai kesepakatan. Tapi kadang isi dari perjanjian pranikah itu kan memang pisah harta ya atau mungkin harta bersamanya itu dimasukkan dan dicantumkan apa aja itu untuk memastikan aja. Mbak Nur atau mungkin udah berapa lama di Hong Kong sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang ini? Saya di Hong Kong sudah 20 tahun lebih ya. Astaga. Iya, masuk tahun 2002. Terus sekarang 2026 ya. Tapi nggak continue di Hong Kong. Sempat pulang Indonesia mencoba untuk membangun usaha rumahan itu, yang balik lagi, terus balik kampung lagi, usaha lagi, gagal balik lagi gitu. Jadi kalau di total sekitar 20-an tahun. Nggak punya suami ya saat ini ya? Pernah. Oh, berapa tahun berumah tangga? 7 tahun LDR. Bersama itu cuma berapa? 1 tahun, 2 tahun, dan 5 tahun LDR. Nggak punya ending. putra putri? Oh belum. Kasar, waduh. Nggak ada. Putra putrinya juga LDR nama. Nggak ada. Iya nggak ada kan LDR, nggak bisa diunduh ya. Bisa di download gitu. Ya LDR gimana bisa punya putra putri ya? Iya. Repot ya Kasar. Iya. Kamu ngapain lama-lama di Hong Kong? Nah itu dia. Nah pertanyaannya bagus, ngapain lama-lama di Hong Kong? Biasanya gitu. Ini bukan pertanyaan untuk saya sendiri ya, untuk teman-teman juga. Lama-lama di Hong Kong ngapain? Kita nggak pernah tahu sih. Kendalanya ada aja gitu. Perasaan nggak ada beban, nggak ada tanggungan ya gitu. Tapi ada aja
Nah makanya itu, kalau untuk saya pribadi ya, sebelumnya ini, sebelum saya melek masih merem, masih apa ya, mementingkan kebahagiaan orang lain seperti keluarga di atas kebahagiaan saya sendiri. Jadi saya mengutamakan keluarga, akhirnya uang untuk keluarga semua. Tapi setelah saya sadar melek ya, akhirnya udah cukup, baru kemudian mulai mengumpulkan untuk diri sendiri. Oh. Ya betul. Dan itu mungkin berlaku untuk teman-teman. Yang dimaksud keluarga orang tua atau? Ya orang tua. Memang niat masuk Hongkong awalnya memang untuk orang tua ya, karena usaha orang tua waktu itu bangkrut. Karena jual beli kendaraan itu bangkrut, terjerat hutang, akhirnya saya nekat ke Hongkong itu. Jadi membantu orang tua sampai bertahun-tahun, kemudian berumah tangga, ganti support suami, tapi endingnya nihil. Baru di situ tersadar, oh sudah cukup untuk orang lain. Jadi saatnya untuk membahagiakan diri sendiri, untuk bekerja mengumpulkan untuk masa tua, masa depan, masa tua. Dan ini mungkin untuk ini karena live ya teman-teman juga, saya sering mengingatkan ke teman-teman juga yang konsultasi itu, udah cukup kalau kita cuma mengikuti kemauan orang lain, entah itu anak, suami, keluarga, orang tua, nggak ada habisnya. Sampai kita menua di sini nggak akan ada habisnya. Mereka akan terus minta. Sekali kamu nggak, kamu akan terus memberi. Sekali kamu nggak memberi, mereka kecewa dan kamu akan sakit hati. Endingnya gegeran. Makanya kamu udah cukup, kasih seperlunya, sisanya kamu tabung. Nggak ada kata terlambat. Betul. Kamu tabung, ya tabung, karena kamu pulang, kamu nggak punya apa-apa. Bukannya mereka kasihan loh, justru mereka, kamu pulang nggak ada apa-apa, masih pulang balik ke rumah orang tua, tetangga juga. Ya itu begitulah kalau di kampung ngomongnya ya. Terus keluarga bukannya respect atau menyadari, oh ya uangnya memang diberikan ke orang tua, ke anak untuk keperluan sehari-hari, ke saudara, bahkan saudara yang sudah menikah masih disupport. Mereka nggak tahu itu. Mereka taunya kamu pulang ada kendaraan nggak, ada tanah nggak, ada rumah nggak, gitu. Iya, seperti itu. Makanya udah cukup lah. Kan teman-teman juga berhak untuk bahagia kan di Hong Kong. Ya repot ya kalau ukuran materi dari pihak luar. Ini yang menyebabkan. Tapi kenapa Mbak? Ya, mereka kalau dikasih masukan atau diingatkan seperti itu ya, tapi gimana lagi, orang tua dirawat oleh saudara, kemudian saudara nggak kerja, ada saudara punya pasangan, punya anak, jadi ikut tanggung jawab dia gitu. Jadi tergantung semua dengan pekerja migran yang di Hong Kong gitu. Iya, kebanyakan seperti itu. Iya, ngerti. Atau mungkin renovasi rumah, tapi rumah orang tua ya, sementara dia masih punya saudara kan, masih banyak saudara gitu. Endingnya apa, nanti keluar juga kan, misal orang tua udah tidak ada, misalkan orang tua sudah tidak ada kan, juga rumah tersebut akan dibagi dengan saudara-saudara yang lain. Endingnya apa, nggak dapat apa-apa. Serem. Makanya saran untuk teman-teman, gak usah lah merenovasi sewajarnya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau mati-matian merenovasi rumah orang tua, apalagi rumah mertua, jangan. Kita nggak tahu endingnya. Karena endingnya nanti kalau rumah orang tua, kamu punya saudara, orang tua nggak ada, itu akan dibagi. Kamu nggak dapat apa-apa. Kecuali rumah dijual, kamu dapat berapa persen. Udah, cuma itu aja. Ini mendingan udah ditabung, beli tanah sendiri, bikin rumah. Padahal kita yang biayain waktu kita bekerja di Hong Kong ya. Ngeri ya. Dan orang kampung, keluarga, saudara itu taunya kita pulang ke
tanah air itu yang dilihat itu kamu udah punya apa, tanah, rumah, yang kelihatan gitu loh. Iya betul. Jangankan dari Hong Kong ya, dari Jakarta lah. Ini kan pada udah mudik dari hari ini ya, dari hari Jumat, hari Kamis untuk jarak jauh, Blitar, Lampung, Medan. Itu seperti itu gitu loh. Jadi artinya seperti itu, mereka pamer, terus kasih tahu bahwa di Indonesia, di Jakarta udah sukses, ya. Padahal yang di kampung cuman tahu, oh oke, udah sukses. Apa nih, THR-nya berapa, bisa bawa apa ke sini gitu kan. Jadi semuanya dihitung dari materi aja gitu kan, bukan masalah kerinduan. Enggak semua, ada yang memang orang tua keluarga yang pengen ketemu karena rahim gitu kan, setelah 4 tahun 3 tahun merantau. Ya sih, serem juga ya. Betul. Nanti pulang kumpul keluarga bawa motor, ada yang bawa mobil, nanti dibanding-bandingkan. Nah itulah, kalau kita sudah dibanding-bandingkan atau membanding-bandingkan, itu yang bikin orang kan nekat loh. Ya seperti balik lagi ke mbak-mbak PM ini. Kalau mau mudik takut dibanding-bandingkan atau takut dikira nggak berhasil, itu mereka akan pinjam, cari pinjaman bank, atau itu. mungkin nekat membohongi teman sendiri, uangnya dipakai dibawa pulang nggak balik itu loh. Makanya banyak yang agak stres ya, bawa nyuri barang majikan dan lain sebagainya. Iya. Ya Mbak Nur, kita lompat ke sarjana hukumnya Mbak Nur ya. Ketika tahun berapa Mbak ikut program studi di Universitas Terbuka atau bagaimana Mbak Nur? Iya, tahun 2019 akhir ya. Masuk ke UT yang di Hong Kong. Waktu itu masih ada Pokjar, dan memutuskan untuk mengambil prodi hukum. Karena memang tertarik. Iya. Terus lulus studi. Prodi itu program studi ya. Iya. Terus lulus tahun 2023, tepat 4 tahun. Alhamdulillah. Cum laude. Wow. Terus sudah di Jakarta Pusat tahun 2023, gelombang pertama waktu itu, dengan Bapak Ketua MPR waktu itu bareng di wisuda. Beliau sebagai wisudawan terhormat gitu. Itu satu angkatan. Beruntung ya. Iya. Iya. 4 tahun sarjana hukum, jadi pas banget ya ketika itu. Sedikit mengenai biaya nih, dari lama dengan saya juga punya obrolan dengan Mbak siapa ya, Mbak Yanti Maryanti. Selamat malam Mbak Yanti, semoga sehat ya. Sarjana hukum, mungkin kenal dari KMTH juga. Penggagas KMTH juga kan, salah satunya adalah Mbak Nur ya, Mbak Siti Nur. Iya, foundernya dengan Bu Yanti. Bisa di Mbak, saya mau nanya, karena kamu nggak bangga pada istilahnya titel kamu? Bangga Kak Sam, alhamdulillah. Ini juga suatu. Kalau bangga seharusnya, ya nggak, kamu seharusnya pulang, cari kerjaan, gunakan sertifikat itu. Ya, cocok ya Kak Sam. Sudah ada arah ke situ. Selesai sudah. Kamu berasa, kamu udah jangan ngapain di Hong Kong, istilahnya cum laude lagi ya. Terus dari itu dapat sertifikat. Sertifikat itu harus digunakan. Ya, sertifikat itu adalah tiket kamu untuk menaikkan derajat diri kamu. Iya, betul. Saya jawab ya Kak Sam. Kan? Kenapa saya nggak bangga? Oh, saya bangga. Saya bangga loh. Apalagi waktu itu saya diundang ke panggung ya, kehormatan 2 kali karena untuk mewakili luar negeri, dan juga lulus 4 waktu cum laude.
itu suatu kebanggaan tersendiri. Kenapa saya nggak pulang? Karena di sini saya 11 tahun, jadi kontrak ke-6 kurang 1 tahun lagi insya Allah saya memutuskan untuk pensiun. Kenapa nggak pulang sekarang? Saya bisa pulang sekarang, tapi kalau break bonus saya hangus nanti, kan sayang. Bonusnya sekitar Iya. 12 tahun, lumayan bisa buat tambah modal gitu. Oh, dengan Terus, majikan ini long service ya? Iya, 11 tahun. Iya. Kontrak ke-6 nanti 1 tahun lagi selesai kontrak ke-6 pulang. Saya sudah ikut PKPA, terus ikut ujian advokat. Apa itu Tahun PKPA? kemarin saya cuti pendidikan khusus profesi advokat. Oke, jadi lawyer ya? Saya ikut di IKADIN. Ya, saya ikut di IKADIN. Sudah selesai pendidikan. Kemudian tahun Keren. kemarin saya ambil cuti di Semarang. Saya ujian advokat. Alhamdulillah sudah lulus. Agustus kemarin sudah diumumkan saya lulus. Dan sekarang saya magang online dengan teman-teman di kantor Wow. hukum. Keren. Ya, yang di Semarang. Jadi bukannya saya nggak kerja, saya kerja, saya masih belajar, saya bangga. Tapi memang belum waktunya untuk pulang. Karena apa? Emang kalau saya pulang sekarang nanti bonusnya Tanggung. hangus kan saya. Tanggung, iya. Iya. Tuh. Tinggal satu langkah lagi yang terakhir untuk menjadi advokat, sumpah advokat. Kan ya, untuk sumpah advokat itu memang apa ya, persyaratannya untuk ngurusnya lumayan lama. Jadi kalau cuti 2 minggu saya rasa kurang Kurang, waktunya kurang. Jadi harus pulang habis Jadi ya? nunggu. Back for good. Iya betul. Saya nunggu untuk finish kontrak dulu baru pulang untuk ngurus. Seperti ngurus SKCK, ngurus KTP, kebetulan KTP Indonesia hilang. Terus ngurus PES juga lumayan lama kan, berita acara sumpah itu. Baru disumpah di pengadilan tinggi karena setiap organisasi advokat kan kadang 1 tahun sekali ya untuk mengadakan sumpah advokat di pengadilan tinggi. Oh, Kalau di IKADIN, ya kalau di IKADIN itu biasanya bulan September, Oktober itu ada sumpah advokat. Wow, keren. Gimana Insya Allah, caranya kalau tahun ini supaya ada timingnya pas? ya, semoga. Ya, maksudnya saya mau tarik supaya bagaimana caranya supaya dari 160.000 orang ada 500, kalau bisa 1.000 gitu loh, sarjana hukum pekerja migran Indonesia. Menurut Mbak Nur bagaimana caranya ya? Artinya untuk PMI yang di Hong Kong ambisi apalagi Mbak Nur yang mendorong seseorang untuk punya ilmu supaya Kasem tadi bilang pulanglah nanti di Indonesia sembarangan gitu loh. Anda seorang lawyer, wow, saya aja butuh lawyer belakangan ini kemarin. Tapi sekarang lawyer semakin hari semakin banyak ya, semakin tahun semakin banyak karena satu kali sumpah itu sekitar ratusan, puluhan ratusan ya setiap tahun. Bayangkan itu satu organisasi advokat. Bayangkan ada berapa organisasi advokat di Indonesia. Iya. Jadi persaingan makin ketat dan makin tidak sehat. Oh, kenapa nggak sehat ya Mbak? Ya karena banyaknya advokat tadi. Contoh ya, ini saya tidak sebutkan tapi pengalaman dari kantor saya magang itu gini, dari advokat lawan klien kita ya, dari advokat lawan itu ngajak gimana, ayo kerjasama gitu loh, kong kali kong untuk memanfaatkan klien gitu agar dapat digali gitu. Kalau perlu baju itu diperas sampai kering. Iya, gigit anjing. Tapi kita nggak bisa, kita harus istilahnya itu. Ya, karena jadi banyak yang seperti itu. Saya punya kasus. Ya yang amanah, yang jujur. Saya punya kasus ngelawan Kasem dalam hal hak apa namanya surat bangunan lah gitu ya.
Nah, pakai lawyernya dari Mbak Nur, kemudian Kasem pakai dari Mbak Yanti gitu kan. Nanti Mbak Yanti sama Mbak Nur kerjasama tuh. Malah kita yang digigit gitu kan. Kita dimintain duit terus untuk prosedur ke Bareskrim, ke Badan Pertanahan, ke preman-preman. Wow, kapan selesai? Ya, pendengar radio nongkrong bareng, selamat malam. Balik ke pembicaraan kita dengan Mbak Nur dan Kasem. Jadi rencana pulang itu sudah bulat untuk menjadi lawyer gitu. Iya. Untuk punya profesi, Insya Allah. minimal punya profesi. Lalu saya sempat bertanya bagaimana caranya supaya ada banyak gitu yang punya ilmu. Tidak harus lawyer, tidak harus hukum, bisa manajemen, bisa akuntansi, bisa ekonomi, ya kan? Iya. Mata kuliahnya Iya, banyak. betul. Bahasa Inggris atau bahasa Canton, Mandarin. Artinya yang mau belajar begitu kan. Jadi mengupgrade diri itu penting gitu ya. Nanti kalau udah umur baru udah badan udah capek baru nyesel begitu. Ya. Nah, kita kembali ke persoalan pembicaraan di awal kita tentang saat ini Mbak Nur itu hari apa libur dan memanfaatkan dengan konsultasi atau bagaimana Mbak Nur dengan agak berisik ya ini Kak Novi. Iya tuh. Tapi terdengar ya. Siapa ini yang berisik? Saya. Oh, Kak Novi apa Kak Sam ini? Enggak, Kak Sam enggak kedengeran apa-apa. Enggak. Oh, Kak Novi. Mbak Nur. Iya bisa diulang Kak Novi? Tadi saya mau menanyakan hari liburnya Mbak Nur seperti tadi nih hari Minggu. Itu dimanfaatkan dengan ngobrol dengan emak-emak ya atau ibu-ibu rumah tangga tentang persoalan rumah tangga Mbak Nur. Ya. Oh iya. Iya. Kalau hari ini saya libur setengah hari ya. Pagi sampai siang, tapi tadi berangkat siang. Ketemu satu mbak-mbak kebetulan dari Blitar juga untuk memberikan surat pernyataan. Untuk saya bantu mediasi ya, cuma di MTR saja sih sebentar itu karena permasalahan utang-utang dengan temannya di sini yang kebetulan di Indonesia juga tetangga. Alhamdulillah lancar. Iya. Yang utang siapa? Itu mereka kooperatif sih, kebetulan mereka yang berhutang itu kooperatif, jadi enak karena sama-sama tetangga ya. Takutnya kalau nanti tetangga tahu semua gitu. Ya biasa Kak Novi permasalahan utang piutang, pinjam utang dipakai berdua, terus bayarnya yang satu nggak on time, dicicil itu kan kasihan yang satunya yang pakai nama dia kan. Iya. Lalu akhirnya di kota jadi satu. Untuk tadi saya buatkan surat pernyataan, bukan perjanjian ya, pernyataan karena kejadiannya udah berlalu kan. Di awal nggak ada perjanjian, cuma perjanjian lisan. Jadi hari ini saya buatkan surat pernyataan sepihak dari yang berhutang itu. Total hutangnya lumayan nih, $34.000 ya, berarti sekitar 80-an juta. Wow. Wih, kok bisa sampai begitu banyak? Iya, karena mereka ngambilnya berapa 55, tapi yang punya dokumen itu cuma pakai 15 itu. Nah itu kebagian dikasih ke tetangganya itu. Ini yang istilahnya tuh pinjem kredit ya? Iya, di bank bank Hongkong, bank kredit, finance di sini. Finance di Hongkong. Iya, itu. Iya, dia cuma bayar. Itu nggak bisa disalahin itu. Dia juga ada mainnya, mau dibagi komisi, sama-sama tanggung jawab loh. Iya benar. Iya tadi itu totalan tadi malam sih lewat telepon totalan kurangnya segitu 34.000 akan dicicil
2000 kali berapa 18 bulan gitu. Jadi ini kontrak baru. Udah seperti itu, semoga aja lancar. Kayaknya kasus begitu banyak ya Kak Sam ya. Mereka memanfaatkan PNS Banyak. pakai namanya, iya sih. Dan Iya. dia bagi-bagi tuh. Ini yang kooperatif, kalau enggak langsung kabur pulang ke Indonesia, mau nyari siapa, mau ngejar siapa. Alamat Indonesia nggak tahu, Cari ke perjanjian nggak kampungnya. tahu. Iya. Tapi mereka akan mengelak karena mana buktinya nggak ada, karena perjanjian mereka kebanyakan itu perjanjian secara lisan, tidak ada tertulis. 80 juta, wow, gede. Iya. Iya, sekitar itu. Iya. Hmm. Akan dicicil $2.000 per bulan selama 18 bulan tadi. Udah tanda tangan mereka berdua. Satu, karena pernyataan ya. Ada nggak suami yang memanfaatkan istri untuk pinjam loh ke finance gitu loh? Kalau suami memanfaatkan istrinya untuk pinjam bank di sini, enggak, karena kebanyakan mbak-mbak yang di sini pinjam bank malah enggak ngomong ke keluarga, yang penting kirim uang banyak untuk beli ini itu atau Nah itu. renovasi rumah, ya, jadi nggak tahu. Terus sementara itu kesalahan mbak-mbak, kalau pinjam bank ngomong terus terang sama keluarga di rumah. Jadi kalau kalian ada apa-apa di Hongkong kan, yang tanggung jawab yang di Indonesia. Disomasi, tiba-tiba didatangi debt collector, emaknya kaget jantung masuk rumah sakit, ada yang seperti itu. Oh, stres. Iya. Terus mbak-mbaknya di sini ditanyain, uangmu kemana? Kok nggak pernah kirim, padahal uangnya udah buat bayar bank. Mereka nggak jujur. Terus dikira uangnya diberikan ke laki-laki lain. Ya akhirnya berantem, akhirnya endingnya cerai. Seperti itulah. Makanya Laki-laki harus lain. jujur. Enggak. Yang suaminya di Indonesia mengiranya itu uangnya kok nggak pernah dikirim. Iya, yang ngerti. Padahal kan sudah dikirim di awal untuk renovasi rumah, untuk beli properti gitu. Tapi mereka nggak jujur uang sebanyak itu dari mana, dari hasil utang bank kan. Renovasi rumah, kedengarannya itu ya sangat penting gitu untuk orang di desa kan. Padahal suasana desa. Tapi memang kalau kita ke pelosok-pelosok desa di Jawa Timur, Jawa Tengah, rumahnya keren-keren loh, ya, gaya Spanyol. Depannya sawah, kanannya kosong gitu. Itu bagaimana caranya ya? Apa memang perwujudan kesuksesan? Karena mereka melihat kesuksesan kan dari kulit luarnya, dari yang terlihat. Iya. Nah itu lagi kembali ke situ. Kalau pinjam bank harus jujur sama keluarga. Jadi kalau keluarga minta kiriman uangnya buat bayar bank, udah beres. Kalau mereka nggak tahu, mereka tetap minta kiriman, minta uang mendadak untuk ini itu, kalian nggak bisa kirim, akhirnya ribut. Kan ribut. Yang di rumah nuduhnya di sini uangnya dipakai diberikan ke laki-laki lain. Tidak berapa ya, seperti itu tuduhannya. Oh, itu tuduhan. Bayar bank. Iya. Iya. Kalau nggak gitu, mereka masih menutup-nutupi cari pinjaman di luar bank, pinjaman ke rentenir atau pinjam temennya gitu, agar tetap bisa kirim ke Indonesia, bisa mencukupi kebutuhan yang di Indonesia. Akhirnya tenggelam sendiri dalam utang piutang yang menumpuk. Kan stres sendiri. Dalam lumpur lumpur hutang. Iya. Aduh, ngeri ya. Ya Mbak Nur itu apa? Karena saya mau tarik ke urusan ini, bagaimana bentuk penanganan Mbak Nur kalau seseorang datang dia ngomong ya, Mbak Siti, saya punya masalah, bagaimana jalan keluarnya, bisa dibantu Mbak? Mbak kan nanya persoalannya apa, Mbak? Ini saya bla 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 gitu ya, ternyata ujungnya ya meminjam uang, bagaimana caranya memberitahu ke keluarga, jujur atau enggak, atau dia ini terlibat
terlibat cinta forbidden love, apa sih, cinta terlarang. Cinta terlarang yang menyedot dana gitu ya. Love scam ya. Kalau tahun-tahun akhir-akhir ini Sebenarnya bukan tidak nggak di ada. scam, tidak ditipu gitu ya, cuman dirongrong gitu, diporotin gitu. Ada nggak sih? Diporotin dan nggak sadar. Iya. Ada dua kasus sih yang wow banget ya nominalnya, 300 lebih, hampir 400 juta itu per tahun-tahun. Itu pernah, tapi kalau belakangan ini sudah tidak ada sih, alhamdulillah. Nggak tahu, nggak konsultasi ke saya atau memang sudah tidak ada. Semoga aja tidak ada yang seperti itu lagi. Kalau yang diporotin apa pacar maya, pernah ada itu dua orang. Kenal lewat Facebook. Maya itu kan artinya medsos ya. Iya, di medsos. Iya. Gimana lagi, itu paling susah itu karena kan online kan. Jadi dilaporkan di sini, sudah dicatat oleh konsul kepolisian yang di Hongkong, dilaporkan di Indonesia juga. Gimana ngejarnya? Itu kasus paling susah ya ditangani. Apalagi harus uangnya kembali. Kalau untuk sekedar itu melakukan pemblokiran. Si laki itu orang Indonesia, Mbak? Ya, Indonesia. Paling kantor cuma bisa melakukan pemblokiran rekening banknya, dibekukan itu, diblokir. Uang sih hilang ya? Syukur-syukur kalau uangnya masih ada di dalam, masih bisa ditarik. Kalau biasanya kan sudah tidak ada, atau mungkin pakai rekening orang lain. Iya. Di sini kan, apalagi sekarang zaman AI, nah itu kita pakai tampang siapa, suara bisa diubah. makanya saya ngeri nih. Saya dan Kasem ini pendengar ini otentik, dan Mbak Nur ini otentik ya, bukan suara cloning robot ya. Nanti suara kita di cloning lagi. Iya. Iya, hati-hati. Pernah akun saya di nama saya dicatat ya, tetangga gitu. Tetangga saya hampir jadi korban. Semacam ini benar kamu ya, video call itu benar wajah kamu loh. Waduh, Ngeri langsung bikin klarir. Iya, harus 3 tahun yang akan datang. Iya kan? Sekarang aja sudah Perkembangan. itu. Iya, Mbak Nur, ketika berhadapan dengan orang-orang yang curhat itu, di mana tempatnya? Di Victory Park, di satu kafe atau resto, kemudian apakah kalau ketemu mereka gratis atau bagaimana, Mbak? Kalau ketemu mereka, saya nggak mau jemput mereka, ya nggak mau ke tempat mereka, biar mereka yang nyari saya gitu. Contohnya hari ini dia di Sentral, yang satu di Longpeng, kebetulan saya dekat Longpeng, jadi di Longpeng aja Mbak ketemunya gitu. Longpeng ya mereka dimana? ganti sih uang materai, uang print itu dikasih. Iyalah, wajar lah ya, karena jasa. Iya, paling nggak transport, iya betul. Tapi kalau surat seperti itu kan bukan dari surat otentik ya, jadi masih bawah tangan. Jadi tidak apa-apa, minimal mereka sudah ada hitam di atas putih. Artinya akan nanti saya mau tarik melakukan apa mereka. Contohnya kasus hari ini, surat pernyataan akan dibayar $2.000 kali 18 bulan, misalkan diingkari kan, untuk melakukan kerana hukum paling tidak sudah ada buktinya gitu. 18 bulan, setiap bulan 2.000 ya untuk melunasi utang tersebut gitu. Iya. Oke. Nah, orang tersebut bekerja di Hong Kong terus dong selama berapa tahun dia punya kontrak ya, Mbak ya? Iya, kebetulan hari ini saya minta dibawa dokumennya, itu masih baru. Iya, masih baru, kontrak baru. Jadi ya
sekitar 23 bulan ya, baru banget. Jadi masih bisa lah. Iya. Selama tidak ada halangan di interminate. Mudah-mudahan enggak ya. Ya. Artinya itu orang yang apalagi kooperatif. tetangga. Oh, Yang kooperatif, kalau enggak ya janjian akhirnya nggak datang. Diundang KJRI pun nggak mau datang, gitu kan stres. Stres. Peran dari organisasi KMTH sendiri ya, apa aja kegiatannya? Kalau saya lihat di postingannya Mbak Yanti dan kawan-kawan Mbak Nur juga ada beberapa program tentang labor department ya, ketenaga kerjaan Hong Kong atau Indonesia. Itu Mbak Nur mengikuti atau bagaimana, Pak? Tentang update? Iya, kalau iya, karena di KMTH kan saya tim founder sama Bu Yanti dan juga pembinanya di Pojok Hukum. Kalau kegiatan kami di KMTH Selasa malam itu ada kelas hukum. Oh, kami Selasa mengundang, malam. Oke. Iya, itu online via Zoom, live streaming juga di fanspage KMTH. Oh, Itu kami mengundang dari kepolisian, dari advokat, dari kejaksaan, kadang dari kejaksaan ya, atau dari dosen. Itu kita ajak, kita undang untuk mengisi kelas hukum, dan ini terbuka untuk umum, untuk teman-teman PMI semuanya, dan temanya ganti-ganti. Iya, karena ya. Terus kalau hari Minggu hari ini ada buka bersama juga dengan konsul kejaksaan ya, di lapangan Victory, tapi saya nggak bisa hadir karena liburnya cuma setengah hari dan jaraknya jauh ke sana. Hari ini nggak hadir. Iya, Yunlong ya. Bincang-bincang dengan konsul kejaksaan sambil buka bersama hari ini. Dan juga kan di KMTH ada 3 pojok kan, pojok hukum, pojok kewirausahaan, pojok media. Pojok hari hukum, ini pojok apa? Pojok perusahaan. Kewirausahaan. Kewirausahaan juga ada. Oke. Ada, ya. Kadang ada kelasnya juga malam hari. Kalau hari ini dari pojok kewirausahaan jam 2 sampai jam 4 ada kelas merajut. Itu merajut. Keterampilan. Iya, keterampilan Perempuan banget. Ya, untuk Iya. Maksud saya kan kalau pulang itu Mbak tadi mengatakan bukan pengen ya, beraspirasi pengen jadi lawyer seperti itu. Ya memang bidangnya di situ ya. Tapi kok bisa aja kan kita pivot tuh berpindah gitu untuk membantu para purna PMI yang ingin berkreasi atau jadi entrepreneur atau pedagang ya. Karena kan hukum itu kan perdata ya Mbak ya. Ada pidana, ada perdata dalam hal ini. Perdata, pidana. Nah kalau perdata kan ruang lingkupnya sekitar bagaimana perjanjian ekonomi, bagaimana cara utang piutang atau apa Mbak? Iya. Kalau konselnya ke perdata itu mungkin nanti lanjut ya ke notaris itu. Tapi kalau dipikir ya sempat sih mau lanjut ke notariatan, tapi konsultasi dengan senior itu yang udah masuk ke notariatan setengah jalan mundur. Kenapa mundur? Karena sekarang notari itu banyak yang dijebak kan, banyak yang akhirnya kena itu yang dijebak kliennya sendiri. Betul ya. Iya. Kan mereka cuma menandatangani, tidak melakukan investigasi langsung ke lapangan kan. Jadi percaya aja meskipun yang hadir itu orang-orang palsu. Akhirnya notaris juga kan yang diambil. Akhirnya notaris juga butuh lawyer. Oh gitu ya. Terus sekolahnya juga mahal, risikonya gede, meskipun kadang tanda tangan itu minimal 500 1 juta itu pasti, tapi resikonya juga gede
Kalau kasusnya gede masalah tanah, menghadirkan orang palsu kliennya, kita nggak tahu loh, kita nggak mungkin cross check ke lapangan, atau mungkin ini tanah kita kan nggak, kalau notaris kan nggak mungkin berusukan ke tanah ini bener tanah orang, atau tanah kamu, atau tanah milik orang lain, atau tanya desa kan nggak. Mbak Nur dari daerah mana di Indonesia, Mbak? Nggak jadi. Jawa Timur. Di kota? Jawa Timur, Blitar. Oh, kota Blitar. Kita ada beberapa pendengar narasumber juga tuh dari Blitar ya, ada Mbak Suharning Tias yang pernah bekerja juga terus sibuk di bidang UMKM seperti itu. Jadi banyak orang dari Blitar yang merantau. Ya bukan cuma dari Blitar, Indonesia sekarang isinya kosong. Banyak. Jawa Timur paling banyak ya, Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Iya. Generasi itu pengennya keluar dari Indonesia karena kerja di sini pun kalau dia kerja gajinya kecil sementara dia masih produktif yang umur 20-an ya. Kenapa tadi Mbak Nur ingin mengatakan apa? Iya. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi ya, kan belum terjawab kalau pengacara ke perdata itu enggak, kalau jurusan hukum enggak harus jadi pengacara juga sih. Betul. Konseling? Iya, konselingan, menerima konselingan juga. Tapi kalau konselingan gratis sih, Kak Sam. Cuma memberikan pengarahan kan, dan solusi hukumnya seperti apa gitu. Lawyer di Hong Kong mahal loh. Kita di Hong Kong per jam ya. Per jam. Konsultasinya per jam. Di Indonesia ini itu gratis. Banyak itu yang konsultasi, yang mungkin ke korporasi. Ke korporasi, kalau ke individu, ke perorangan ya suka-suka mereka. Kalau kita harus upgrade, kalau korporasi harus upgrade. Iya, jam terbangnya juga harus banyak ya kan. Mungkin si Hutapea tuh yang cincinnya banyak banget tuh, kalau ngomong digoyangin cincinnya. Selamat malam, Pak. Iya. Ya kan banyak yang lawyer yang sekali ini kita ya. Pegang yang berbadan hukum itu lumayan. PT itu kan berduit semua. Kalau perorangan memang ya pernah pegang kasus pidana juga pro bono, tapi ya nggak apa-apa lah buat pelajaran, buat pengalaman. Iya sih. Iya. Artinya awalnya mungkin dari asisten ya, dari yang bawa tas, ya kan seperti itu, Maruli Simorangkir atau bapaknya dari pengalaman. Dari pengalaman. Apalagi Mbak? Pengalaman itu paling mahal karena kalau kita pelajari apa yang di buku teori itu dengan prakteknya beda banget. Oh gitu. Iya beda banget. Totally beda. Contoh ya, seperti kasus ya GC, gugat cerai yang dari Hong Kong. Itu yang digugat karena dia domisilinya pindah, akhirnya gugatnya suaminya pindah. Terus surat dari pengadilan dari Jawa ke luar Jawa itu. Akhirnya surat panggilan dari pengadilan kan harusnya dialamatkan di alamat yang sesuai KTP kan. Kalau dalam teori memang seperti itu. Tapi karena yang bersangkutan tidak ada, otomatis surat balik ke pengadilan. Dan itu ditolak, harus cari alamat yang benar. Terus dicari di luar Jawa, ternyata udah ketemu di kos-kosan, kontrakan di luar Jawa. Tapi yang bersangkutan nggak mau menerima. Nah itu kan rumit. Tapi kan mereka nggak tahu rumitnya dalam berpraktek itu seperti apa, mereka nggak tahu. Mereka tahunya kan jelas alamatnya itu gitu. Iya, tapi kan suratnya yang dari pengadilan nggak diterima oleh suamimu, dia bilang bukan aku. Jadi tetap posnya nggak berani memberikan, akhirnya dikembalikan lagi kan. Mental harus kuat ya, Mbak ya? Iya, mental harus kuat
dan harus lebih jeli ya, harus teliti, jeli. Dan di setiap pengadilan juga beda-beda hakimnya. Seperti selama ini ya di kantor kami itu, tim kami misal ya, surat kuasa itu diberikan ke 3 lawyer, misalkan A, B, C gitu ya. Nah, kalau sidang pertama yang berangkat cuma si A, tapi kan harus bawa tas kan, berita acara sumpahnya kedua temannya A, B, C itu harus dibawa untuk sidang pertama kan. Tapi pas pembuktian, kalau dalam teori itu A, B, C harus hadir, itu dalam pembuktian, pas sidang pembuktian itu loh. Tapi selama ini hakim-hakim itu udah yang hadir cuma A atau B atau C nggak apa-apa. Yang penting yang penting ada fotokopi kartu tanda anggota dari ABC, entah siapa yang hadir, yang penting ada ketiga kartu anggota mereka meskipun fotokopian. Tapi ada kemarin dilala yang hadir A, B, C nggak hadir. Itu hakimnya nggak mau, pulang sana. Pulang sana. Atau ini surat kuasa kamu ganti, kamu saja. Jadi yang hadir kamu, nggak usah bawa si B dan si C. Atau si B, si C, kalian bertiga ke sini. Itu padahal selama bertahun-tahun itu nggak pernah. Dilalah ini hakim. Nggak dihapus. Hakim yang hakimnya pas, wah strict banget ini. Gitu. Bagus. Gitu. Al-Kautsar itu. Nah, contoh lagi, kan banyak mbak-mbak yang PMI di Hongkong yang namanya beda, misalnya Siti Nur Asia pakai Y dan pakai A gitu ya, misalkan yang di Hongkong pakai Y, yang di Indonesia cuma pakai A. Itu nanti kalau di Hongkong pas waktu tanda tangan legalisir di hadapan pejabat KJRI cuma ditulis di sebelahnya bahwa nama saya Siti Nur Asia pakai A sesuai dengan KTP Indonesia dan buku nikah gitu ya. Itu hakim nggak masalah, nanti dikembalikan di Indonesia pas sidang nggak masalah, yang penting udah ada tulisan di situ dan ditandatangani di hadapan pejabat KJRI. Tapi ada loh hakim yang nggak mau hakim aku nggak mau tulisan seperti ini. Iya, dilala pernah ini buat pengalaman ya. Biasanya nggak masalah, seperti itu nggak masalah, tulis tangan di sebelah surat kuasa menyatakan bahwa nama saya Siti Nur Asia pakai itu ya, itu nggak masalah hakim-hakim. Tapi hakim yang strict banget, nggak mau, kamu harus lawyer, kamu harus ke desanya anak ini minta keterangan dari Pak, bukan minta keterangan saja, tapi dari kepala desa bahwa ini pakai A bukan pakai I, yang paspor pakai I, yang KTP buku nikah pakai A. Harus dari kepala desa yang bersangkutan. Coba kalau kliennya di luar Jawa, mampus kan? Iya, apalagi gitu. Di Hongkong nggak bisa masuk itu. Bisa kan lawyernya yang jalan. Oke. Iya. Jadi ya seperti itulah. Tadi masuk kasus GT ya Mbak? Gugat apa tadi? Gugat cerai. Jadi wanita yang gugat suami cerai ya? Iya, kalau gugat cerai, gugatan perceraian pihak istri. Kalau laki-laki kan TC, talak cerai. Talak ya, lebih gampang ya? Iya. Enggak juga, karena harus ada, misalkan ada lawyer kan harus diwakilkan juga, misalkan ini suami di luar negeri nggak bisa kan mengucap talaknya. Iya. Jadi harus minta tolong ke pengacaranya untuk membacakan talak. Iya. Itu talak harus diucapkan kan. Dan sebenarnya saya mau masuk ke sistem hukum kita Anglo-Saxon ya, nggak pakai juri, jadi banding dengan sistem hukum Eropa kontinental ya, seperti itu kan? Iya, beda ya, kita banyak. Tapi kalau disebut pure itu enggak juga ya, enggak mutlak civil law. Indonesia kan civil law, tapi cuma enggak mutlak civil law, karena kan seperti di Aceh mereka pakai
Hukum adat. Hukum agama ya, Hmm. jadi nggak ada yang pure sebenarnya. Nggak ada yang murni ya. Iya, nggak ada yang murni civil law. Mbak Nur, di Ya, mungkin kita masih ada 10 menit ke depan, Mbak ya. Apa yang mau disampaikan kepada satu menyangkut bagaimana caranya supaya mereka ada semangat untuk belajar ya. Katakanlah 100-200 orang, syukur-syukur lebih untuk menuntut ilmu lewat universitas terbuka. Yang kedua, menghindari masalah pinjam meminjam uang tadi. Yang ketiga, mengenali bagaimana caranya untuk konsultasi dengan Mbak Nur dalam hal ini. Yang pertama dulu mungkin bagaimana caranya supaya mereka punya terdorong ya, oke, saya pengen belajar lagi. oh iya, karena upgrade ilmu itu, ya, upgrade ilmu itu penting ya. Tidak harus punya gelar, tapi setidaknya kita punya pengetahuan biar tidak gampang dibodoh-bodohin gitu. Pengetahuan atau pengalaman, dan juga kalau malas belajar nggak apa-apa, ikut organisasi itu bisa upgrade. Karena apa? Karena pergaulan kita lebih luas dengan teman-teman yang lebih paham, jadi kita bisa sharing, bisa tahu lebih banyak hal. Kalau memang malas belajar ya, karena kita sudah capek, kadang juga pusing dengan urusan keluarga dan juga faktor usia juga. Jadi banyak mama yang malas belajar itu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah belajar. Setidaknya tahu cukup tahu aja, nggak apa-apa. Ikut organisasi, buka pergaulan. Jadi punya teman diperluas tuh. Nggak cuma di lingkup duduk-duduk sama teman sendiri atau geruta-gerutu yang nggak jelas. Gitu. Kalau ya syukur-syukur kalau memang terbuka untuk upgrade ilmu dengan masuk ke perkuliahan. Karena Alhamdulillah. begini, Mbak Nur ya, uang itu mau berapa triliun pun akan habis. Ya. Tapi kalau ilmu, ketika Mbak Nur menangani sebuah kasus, kan memberikan ilmu ya. Iya. Atau ngobrol dengan saya, Kanopi harusnya tahu pasal X, pasal sekian, pasal sekian. Itu saya tahu, Mbak Nur membagikan ilmunya, ilmu tentang hukum perdata, pinjam meminjam uang, spesifiknya ada, melanggar sanksinya apa, melanggar pasal berapa, iya kan? Nah, Mbak Nur nggak berkurang ilmunya, malah bertambah. Justru bertambah. Betul. Ini yang harus pendengar tahu. Tapi kalau uang, kalau Anda punya sekarang katakanlah 10 juta dibagi setiap bulan 3 juta, 5 juta misalnya, itu kan berkurang ya. Iya kan? Selama 10, 20, 30, 50 tahun di Hong Kong pun nggak nambah-nambah. Tapi kalau Anda punya ilmu, ketika Anda punya ilmu terus kasih tahu ke keluarga, ke anak, atau ke keluarga, atau ke sahabat-sahabat di sana tentang ilmu apapun, akuntansi, ilmu bahasa Canton misalnya, itu akan nambah terus loh. Iya. Dan ilmu itu adalah salah satu yang Allah berikan kepada insan, makhluk yang tercipta di dunia itu yang paling mulia, manusia. Nggak dikasih pohon itu atau binatang, hewan, untuk bisa belajar. Hewan sejak lahir dia taunya ya cuma grundel-grundel doang. Sampai tua, sampai mati dia akan tetap jadi seekor onta, ayam atau apapun. Tapi makhluk yang Allah berikan satu-satunya yang mulia untuk mengembangkan sejauh-jauh, setinggi-tinggi itu manusia. Yaitu lewat proses belajar mengajar. Kalau nggak dipakai, Allah juga berpikir ini manusia, saya udah kasih, dia nggak manfaatin, ya wes, terserah masing-masing ya.
Ini lebar sedikit Mbak Nur ya, tapi penting. Iya. Ya penting. Jadi kita bagi malah tambah banyak gitu kan. Yang kedua tadi tentang apa lagi tadi, tentang kira-kira mau ke depannya apa, kemudian Kalau nanti pulang ya harus apa ya, selain mungkin untuk ikut kantor hukum atau menjadi lawyer juga harus punya penghasilan yang tetap, karena kalau kantor hukum kan tidak tiap hari ada klien, tidak tiap iya. bulan gajiannya pasti berapa. Ya jadi memang saya sudah mempersiapkan untuk membuka usaha kembali, mungkin usaha rumahan atau Nah itu di properti gitu. saya mau Ya. sambung ke sana. Investasi ilmu itu ada di diri Mbak Nur, nggak bakal habis, dibawa sampai ke liang lahat, ya nggak ada yang bisa ngambil itu Mbak. Kalau uang bisa dicuri, bisa dirongrong, bisa ada orang belaga susah atau belaga atau dengan cara macam-macam. Bagi saya dong, ini bantu saya dong, saya mau bikin A, bikin B, padahal enggak gitu kan. Ada yang seperti itu, nggak banyak sih. Tapi kalau ilmu nggak bisa, ya dibagi aja gitu. Ya. Nah, saya mau sambung ke investasi selain belajar tadi. Apa Mbak Nur yang mungkin nggak perlu diceritain secara gamblang, tapi kira-kira adalah ya investasi di luar tadi. Ada. Iya, kalau untuk saya pribadi di investasinya di properti sih. Oke. Ada beberapa bidang tanah, itu aja. Iya, itu penting sih ya. Mungkin rumah cukup satu, masih kosong, pantau dari sini pakai CCTV, sekarang sudah canggih. Tabungan ada 2 jenis, mungkin tabungan yang untuk berapa 10 tahun ke depan aman ya, dan yang aman itu harus ada, karena saya mengingat usia, nanti pulang usia sudah cukup matang. Iya, cukup itu matang sampai 50, jadi nggak mungkin saya kembali lagi ke Hong Kong, sudah cukup. Jadi memang harus ada ring-ringnya, harus berlapis itu. Gimana ya? Ya berlapis itu. Betul. Berlapis-lapis, ini 3 lapis. Layer. Lapis ini masih aman, ya, berlayer-layer. Jadi aman. Mendengar maksudnya Mbak Yanti, sorry. Mbak Nur, ya saya kalau soal masalah hukum, sorry, saya Mbak Yanti, Marianti itu. Selamat malam Mbak. Mbak Nur, itu yang dimaksud saya pendengar adalah jaringan. Ketika kita jatuh, ada yang di bawah itu kan ada, kalau orang main apa gitu tuh terjamin ya, nggak sampai langsung ke tanah kalau jatuh. Ini dibangun sama Mbak Nur lewat layer lapisan kamu ke depan. Ya, ini perlu disampaikan supaya pendengar kita juga ingat ya, karena terus bertambah. Ada juga yang sedang lagi di LPK sekarang, akan berangkat lagi, begitu terus tuh regenerasi ya. Saya pikir entah bagaimana kita menciptakan lapangan kerja nih di Indonesia. Bukan tugas kita sebenarnya pemerintah, cuma pemerintahnya begitu ya, bagaimana. Jangan lupa membahagiakan diri sendiri, karena kita layak untuk bahagia. Mungkin bagi teman-teman di luar sana yang saat ini masih pusing, bingung bagaimana membahagiakan orang lain, pasangan. Yang dipikir orang lain ya. Stop. Iya. Stop. Kalian berhak untuk bahagia. Iya sih, saya melihat banyak kan mikirin orang lain. Iya. Iya, stop. Pokoknya stop. Aku ngingetin ke teman-teman, karena saya pernah di fase yang bodoh itu. Saya pikir itu bodoh. Ya, karena apa? Karena selalu mendahulukan orang lain, kebahagiaan orang lain, kepentingan orang lain di atas kepentingan saya sendiri. Iya, karena analoginya kalau kita kita bahagia, kita bisa men-share kebahagiaan kita ke orang lain, dan terpancar dari diri kita itu auranya, kita happy. Iya, dan bebas, lepas untuk bahagia, lepas itu. Jangan sampai terikat, bergantung, atau melekat. Ini yang bucin-bucin yang melekat ini, kalau nggak dijat atau nggak
ditelepon mungkin Stres. sedih gitu ya, karena terlalu melekat ya. Itu rawan itu untuk dimanfaatkan, apalagi yang belum pernah Mbak sini. Siti Nur Asia ya, sarjana hukum. Wawasan saya bertambah malam ini, ya, dan pastinya teman-teman juga bertambah lah, ya. Apa namanya, ya, literasi, inspirasi, iya kan, informasi itu yang dibagikan oleh Mbak Siti Nur Asia. Dan Kak Sem itu dia off dulu karena ada tamu atau ada keluarga ya di luar berisik. Iya, saya berterima kasih banyak Mbak Nur ya atas kehadiran waktunya Sama-sama, di Kak Novi.